Tak ada angin yang baik bagi pelaut yang tak tahu kemana ia berlayar. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi sesungguhnya menyimpan pelajaran yang sangat dalam. Bahwa hidup bukan soal seberapa cepat kita bergerak, tapi seberapa sadar kita melangkah. Bukan tentang pencapaian yang menggelegar, tapi tentang arah yang benar, meski sunyi, meski pelan. Selamat datang di Arah Baru, tempat kita berhenti sejenak dari keramaian dunia untuk mulai mengarahkan ulang kompas hidup kita. Karena terkadang perubahan tidak datang dari dunia luar. Perubahan sejati datang dari dalam. Kita sering berharap dunia berubah, orang lain berubah, situasi berubah, nasib berubah. Tapi stoikisme mengajarkan hal yang sangat berbeda. Jika kamu ingin hidupmu berubah, maka kamu yang harus berubah terlebih dahulu. Menguasai diri sebelum menguasai keadaan. Mengatur pikiran sebelum mengatur dunia. Dan hari ini kita akan memulai perjalanan itu. Bukan dengan janji kosong yang berbunyi manis di telinga, tapi dengan langkah nyata yang bisa kamu rasakan, pikirkan, dan jalani. Langkah-langkah kecil namun konsisten, karena perubahan sejati tidak terjadi dalam satu malam, tapi bisa dimulai dalam 1 minggu. Jika kamu benar-benar berniat, bayangkan. 7 hari ke depan, kamu belajar mengenali dirimu lebih dalam. Meninggalkan kebiasaan lama yang menjerat dan menggantinya dengan kesadaran baru yang membebaskan. Bukan karena kamu harus sempurna, tapi karena kamu layak menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Marcus Aurelius pernah berkata, hidupmu adalah hasil dari pikiranmu yang terus-menerus. Maka jika kamu ingin mengubah hidup, ubah dulu cara berpikirmu. Ubah caramu melihat dirimu sendiri. Ubah caramu merespons dunia, dan disinilah tempat itu. Tempat kamu belajar mengarahkan ulang langkahmu. Dengan tenang, dengan jujur, dengan penuh kesadaran. Hari ini bukan tentang membuktikan apapun kepada siapapun. Hari ini tentang memulai, tentang memberi ruang bagi dirimu untuk tumbuh. Selamat datang di Arah Baru. Mari kita ubah arah hidup. Bukan besok, bukan nanti, tapi mulai hari ini. 1 minggu, 1 kesempatan, 1 perjalanan untuk menjadi diri yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih sadar. Pernahkah kamu merasa kamu terus berjalan tapi tak benar-benar tahu kemana tujuanmu? Kamu bangun pagi, sibuk, mengejar ini dan itu, tapi saat hari berakhir, kamu bertanya dalam hati, aku sebenarnya sedang hidup, atau hanya bertahan? Hari pertama bukan tentang berubah secara drastis, bukan tentang mulai rutinitas baru, atau memaksakan semangat yang belum kamu punya. Hari pertama adalah tentang berhenti sejenak, dan mengakui sesuatu yang selama ini kamu abaikan, bahwa kamu sedang tersesat. Banyak orang takut mengakui bahwa mereka kehilangan arah, karena mereka pikir mengaku tersesat artinya lemah, padahal tidak. Mengaku tersesat adalah bentuk keberanian. Itu bukti bahwa kamu sadar, bahwa kamu tidak ingin terus hidup dalam autopilot, bahwa kamu masih peduli terhadap kemana hidup ini seharusnya berjalan. Kita sering merasa malu ketika tidak tahu jawabannya. Tapi stoikisme mengajarkan, hanya orang bijak yang sadar bahwa ia tidak tahu apa-apa. Artinya, justru ketika kamu mengakui bahwa kamu tersesat, kamu sedang membuka ruang untuk belajar, untuk berubah, untuk kembali pulang ke arah yang benar. Lihatlah hidupmu hari ini. Apakah kamu masih melakukan sesuatu karena memang kamu ingin, atau karena kamu takut dibilang gagal kalau berhenti? Apakah kamu masih menjalani hari-hari dengan hati yang jujur, atau sekadar ikut arus dan menyembunyikan rasa sakitmu dengan senyum? Pura-pura hari ini. Tidak perlu langsung mencari jawaban besar. Cukup duduk, diam, dan tanyakan ini pada dirimu sendiri. Aku sedang hidup untuk siapa? Apa aku masih mengenali diriku sendiri? Kalau aku jujur, apa aku bahagia? Kadang, kita tidak berubah bukan karena kita malas, tapi karena kita tidak pernah memberi diri kita kesempatan untuk berpikir ulang. Kita terlalu sibuk membuktikan, terlalu sibuk mengejar validasi, hingga lupa siapa diri kita sebenarnya.
Dan tidak apa-apa kalau kamu tidak tahu semua jawabannya hari ini. Tidak apa-apa kalau kamu merasa kosong, bingung, hampa. Justru itu tanda bahwa kamu sedang membuka pintu kesadaran, bahwa kamu sudah siap, bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk kembali menjadi utuh. Hari pertama ini bukan tentang memaksakan semangat, tapi tentang keberanian untuk melihat ke dalam dan berkata jujur, "Aku butuh arah baru," karena hanya orang yang sadar sedang tersesat yang benar-benar akan mencari jalan pulang. Dan hari ini, itulah langkah pertamamu. Langkah paling sunyi, tapi paling jujur. Selamat datang di hari pertama, selamat datang di awal dari arah baru. Setelah kemarin kamu belajar jujur bahwa kamu sedang tersesat, hari ini kita melangkah ke hal berikutnya. Mengambil kembali kendali atas dirimu sendiri. Ini bukan tentang menjadi sempurna. Bukan tentang merapikan semua masalah dalam semalam, tapi tentang menyadari bahwa di tengah semua kekacauan yang tidak bisa kamu ubah, masih ada satu hal yang bisa kamu pegang erat-erat, dirimu sendiri. Kita terlalu sering sibuk memikirkan apa yang tidak bisa kita atur, sikap orang lain, ucapan yang menyakitkan, masa lalu yang terus menghantui, perbandingan sosial media, ekspektasi keluarga, dunia yang tak pernah adil. Kita ingin semuanya berubah, kecuali diri kita. Padahal, seperti yang diajarkan oleh filsuf Epictetus, beberapa hal ada di bawah kendalimu dan beberapa hal tidak. Kedamaian akan datang saat kamu berhenti menggenggam hal-hal yang di luar kendalimu. Hari ini, kamu belajar meletakkan beban yang bukan milikmu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu bijak. Karena kamu mulai tahu mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang seharusnya dilepaskan. Kamu tidak bisa mengatur isi kepala orang lain, tapi kamu bisa mengatur bagaimana kamu menanggapi. Kamu tidak bisa mengulang masa lalu dan memperbaikinya, tapi kamu bisa memaafkan dan tidak terus hidup di dalamnya. Kamu tidak bisa mencegah semua orang menilai dirimu, tapi kamu bisa berhenti menjadikan penilaian mereka sebagai kebenaran. Kamu punya kendali atas pilihanmu hari ini. Apa yang kamu konsumsi, apa yang kamu pikirkan, kapan kamu tidur, dengan siapa kamu menghabiskan waktu, itu semua milikmu. Dan saat kamu mulai mengambil alih hal-hal kecil itu, kamu sedang membangun fondasi yang akan mengubah hidupmu perlahan-lahan. Tapi ingat, mengendalikan bukan berarti memaksa. Kamu tidak sedang menggenggam erat semua hal karena takut kehilangannya. Kamu hanya sedang menyadari, ada bagian dari hidup yang tidak bisa kamu atur, dan tidak perlu kamu atur. Saat kamu berhenti berperang dengan hal yang tidak bisa kamu ubah, kamu akan punya energi untuk memperbaiki hal yang bisa kamu perbaiki. Dirimu sendiri. Hari ini lihat sekelilingmu. Apa yang selama ini kamu kejar padahal itu di luar kuasamu? Apa yang selama ini kamu pikirkan terus-menerus padahal tak bisa kamu ubah? Dan sebaliknya, apa yang selama ini kamu abaikan padahal itu milikmu? Jangan tunggu semuanya tenang untuk merasa tenang. Mulailah dari dalam dirimu sendiri. Duduk sebentar, tarik napas dalam, dan bisikan perlahan ke dirimu. Aku tidak bisa mengatur semuanya, tapi aku bisa mengatur diriku. Disitulah kekuatanmu, dan disitulah damai yang selama ini kamu cari. Hari kedua ini adalah latihan untuk melepaskan, latihan untuk memilih fokus, latihan untuk kembali sadar bahwa kamu tak berdaya. Kamu hanya lupa apa yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Dan hari ini, kamu mulai ingat kembali. Kita semua pernah merasakannya. Hari-hari ketika semangat begitu menggebu, kita merasa siap berubah, siap bangkit, siap menjalani hidup dengan cara yang baru. Tapi berapa lama semangat itu bertahan? 1 hari, 2 hari, seminggu. Lalu semuanya kembali, seperti semula. Rutinitas lama kembali mengikat. Niat baik kembali tenggelam. Dan kita pun mulai menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku selalu gagal konsisten? Kenapa semangatku cepat hilang? Tapi mungkin masalahnya bukan pada kurangnya semangat. Mungkin masalahnya adalah
Kita terlalu bergantung pada motivasi. Hari ini, kamu akan belajar satu hal penting. Disiplin akan membawamu jauh lebih jauh daripada motivasi. Motivasi itu seperti dorongan angin. Datang saat mood sedang tinggi, lalu hilang saat lelah melanda. Tapi disiplin, ia adalah pilihan yang kamu ambil bahkan saat kamu sedang tidak ingin. Kamu tidak perlu termotivasi untuk menyikat gigi. Kamu tidak perlu mood bagus untuk mandi pagi. Kamu melakukannya karena itu bagian dari hidup. Karena kamu tahu, meski sederhana, itu penting. Lalu, kenapa saat membangun mimpi atau menjaga kesehatan mental, kita selalu menunggu mood datang? Dulu baru bergerak, stoikisme mengajarkan. Jangan menunggu inspirasi untuk bertindak. Bertindaklah, maka inspirasi akan mengikuti. Kamu tidak harus semangat untuk berjalan. Kamu hanya perlu melangkah. Hari ini, jangan buat resolusi besar yang kamu tahu tidak akan kamu jaga. Mulailah dengan satu kebiasaan kecil. Bangun 15 menit lebih pagi. Tulis satu paragraf di jurnalmu. Rapikan tempat tidurmu sendiri. Matikan notifikasi ponsel 1 jam sebelum tidur. Kecil? Iya. Tapi jika kamu melakukannya terus-menerus, kebiasaan itu akan membentuk karakter. Dan karakter akan membentuk hidupmu. Disiplin. Bukan soal keras pada diri sendiri. Disiplin adalah bentuk kasih sayang. Karena kamu peduli dengan dirimu yang 5 tahun ke depan. Karena kamu ingin melihat hidupmu bertumbuh, meski pelan tapi stabil. Hari ini, berhenti menunggu motivasi untuk datang menyelamatkanmu. Kamu bukan korban yang perlu ditarik-tarik untuk bergerak. Kamu adalah seseorang yang bisa memutuskan, bahkan ketika hatimu lelah dan semangatmu sedang tidak ada. Orang biasa yang disiplin akan mengalahkan orang jenius yang malas. Jadi, bangun, lakukan. Sekarang, bukan karena kamu sedang ingin, tapi karena kamu tahu ini penting untuk hidupmu. Dan pada akhirnya, kamu akan menyadari bahwa yang membentuk dirimu bukanlah semangat sesaat, tapi langkah kecil yang kamu ambil. Bahkan di hari-hari kamu ingin menyerah. Hari ketiga ini bukan tentang semangat. Ini tentang keputusan, dan kamu sedang mengambilnya hari ini. Hari ini kita bicara tentang sesuatu yang paling sulit untuk dilakukan. Bukan bekerja keras, bukan bangun pagi, bukan membuktikan diri, tapi memaafkan diri sendiri. Sepertinya sederhana ya, tapi coba jujur. Sudah berapa lama kamu menyimpan kemarahan pada dirimu sendiri? Mungkin karena keputusan yang salah, karena hubungan yang gagal, karena masa lalu yang tidak bisa kamu perbaiki, karena kamu merasa kalau saja dulu kamu lebih kuat, lebih berani, lebih tahu. Hidupmu pasti akan berbeda. Sekarang kamu mungkin tersenyum di luar, tapi jauh di dalam, kamu menyimpan satu kalimat yang terus kamu ulang-ulang dalam hati. Aku seharusnya bisa lebih baik dari ini. Tapi hari ini, aku ingin kamu tahu, tidak ada satupun manusia yang hidup tanpa penyesalan. Tidak ada satu pun jiwa yang tumbuh tanpa kesalahan. Dan stoikisme mengajarkan kita untuk melihat kesalahan sebagai guru, bukan hukuman. Kesalahan adalah bagian dari latihan kebijaksanaan. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, tapi permulaan dari sesuatu yang baru. Jika kamu mau belajar darinya, kamu bukan satu-satunya yang pernah jatuh, tapi kamu akan menjadi salah satu dari sedikit orang yang memilih untuk bangkit dengan membawa pelajaran. Memaafkan diri sendiri bukan berarti melupakan, bukan juga membenarkan hal yang salah, tapi itu tentang berkata lembut pada dirimu sendiri. Aku memang belum tahu cara terbaik saat itu, tapi aku sedang belajar. Memaafkan diri sendiri adalah saat kamu berhenti mengutuk versi dirimu di masa lalu dan mulai menggandengnya untuk tumbuh bersama. Tanyakan ini pada dirimu hari ini. Apakah aku akan berkata sekejam itu pada sahabatku jika ia melakukan kesalahan yang sama? Kalau jawabannya tidak, lalu kenapa kamu tega berkata seperti itu pada dirimu sendiri? Hari ini,
Berdamailah dengan bagian dalam dirimu yang paling rapuh. Peluk sisi lemahmu, tersenyumlah pada luka lama itu, dan ucapkan perlahan, "Aku memaafkan kamu. Ku mengerti, aku akan terus berjalan bersamamu. Karena kalau kamu tidak belajar berdamai dengan dirimu, kamu akan terus mengulang pola yang sama, terjebak dalam siklus menyalahkan. Menjadi keras pada diri sendiri, tapi lembut pada semua orang lain. Padahal kamu juga butuh kasih, butuh pengertian, butuh pelukan dari dirimu sendiri yang selama ini mungkin tidak pernah kamu beri. Hari keempat ini bukan tentang mengubah dunia, tapi tentang menciptakan ruang aman di dalam hatimu sendiri. Karena hanya dari ruang itulah perubahan sejati bisa dimulai. Hari ini, berhentilah jadi musuh terbesarmu, dan mulailah menjadi sahabat terbaik bagi jiwamu yang sedang belajar tumbuh. Kamu layak dimaafkan, dan kamu bisa mulai hari ini. Ada satu kata sederhana yang bisa menyelamatkan hidupmu, tapi entah kenapa sangat sulit diucapkan. Kata itu adalah tidak. Kita hidup di dunia yang penuh ekspektasi. Orang lain ingin kamu selalu tersedia, selalu bisa diandalkan, selalu ikut semua yang mereka anggap baik untukmu. Dan tanpa sadar kamu pun belajar untuk menyenangkan semua orang. Kamu bilang iya meski hatimu menolak. Kamu bilang boleh meski kamu lelah. Kamu tersenyum, mengangguk, padahal di dalam kamu sedang runtuh pelan-pelan. Hari ini, kamu akan belajar sesuatu yang sulit, tapi penting untuk pertumbuhanmu. Belajar berkata tidak, bukan karena kamu egois, bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu mulai memilih mana yang benar-benar penting untuk hidupmu. Stoikisme mengajarkan, jika kamu ingin benar-benar bebas, belajarlah untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang mengganggu kehendak baikmu. Artinya, bukan semua hal perlu kamu tanggapi. Bukan semua undangan harus kamu penuhi. Bukan semua ekspektasi harus kamu ikuti. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi segalanya bagi semua orang. Ketika kamu berkata iya pada hal yang tidak kamu inginkan, kamu sedang berkata tidak pada dirimu sendiri. Kamu sedang mengorbankan waktumu, energimu, dan seringkali harga dirimu. Dan kalau itu terjadi terus-menerus, kamu akan mulai kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Hari ini, coba jujur pada diri sendiri. Berapa banyak hal yang kamu setujui hanya karena takut membuat orang lain kecewa? Berapa kali kamu mengabaikan dirimu hanya untuk menjaga citra di mata orang lain? Berani berkata tidak adalah bentuk kejujuran, bentuk kedewasaan, bentuk kepedulian terhadap batasanmu sendiri. Dan percaya, orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan meninggalkanmu hanya karena kamu belajar menjaga dirimu. Tapi ya, akan ada yang tidak suka, akan ada yang tersinggung, akan ada yang berkata kamu berubah. Dan memang itu tujuannya, bukan? Kamu memang sedang berubah, menjadi seseorang yang lebih jujur, lebih tegas, dan lebih bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Hari kelima ini bukan tentang jadi keras kepala, tapi tentang punya keberanian untuk menempatkan dirimu setara dengan orang lain. Tidak di atas, tidak di bawah, tapi berdiri utuh sebagai manusia yang juga punya batas dan hak untuk memilih. Maka hari ini, ucapkan perlahan, bukan dengan marah, bukan dengan benci, tapi dengan tenang dan penuh kasih. Maaf, aku tidak bisa. Terima kasih, tapi aku harus menolak. Kali ini aku memilih diriku sendiri dulu. Karena kamu tahu, kamu bukan diciptakan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk hidup dengan jujur dan tumbuh menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Dan kadang, perjalanan itu dimulai dari satu kalimat kecil. Berani berkata tidak. Hari ini kita belajar menerima satu hal yang paling sulit dalam perjalanan perubahan. Bahwa segalanya butuh waktu. Kita hidup di zaman serba cepat. Makanan bisa datang dalam hitungan menit. Jawaban bisa dicari dalam satu klik. Konten datang bergantian setiap detik. Semua orang terlihat seperti sudah sampai di garis akhir. Sementara kamu baru saja belajar melangkah. Dan di tengah kecepatan itu,
kamu mulai cemas, mulai merasa tertinggal, mulai bertanya, kenapa hidupku belum berubah juga? Kenapa aku masih di titik ini, padahal aku sudah mencoba? Tapi coba renungkan ini sebentar, apakah gunung bisa tumbuh dalam semalam? Apakah luka bisa sembuh hanya karena kamu ingin cepat pulih? Apakah pohon bisa berbuah hanya karena kamu marah menunggunya? Jawabannya tidak. Dan itu bukan berarti kamu gagal. Itu hanya berarti kamu sedang tumbuh. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada proses, bukan hasil. Jangan biarkan apa yang tidak bisa kamu kendalikan merusak apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Artinya, kamu tidak bisa mengendalikan seberapa cepat hasil datang, tapi kamu bisa memilih untuk tetap berjalan, meski pelan, meski lelah, meski tak terlihat oleh siapapun. Karena kenyataannya perubahan sejati tidak terlihat di permukaan. Cuma tumbuh dalam diam, dalam malam-malam sepi yang penuh tangis, dalam pagi-pagi sunyi yang kamu isi dengan langkah kecil, dalam keputusan-keputusan sunyi yang kamu ambil meski tak ada yang tahu. Dan anehnya, justru di sanalah jiwamu sedang dibentuk. Justru di balik proses yang tidak instan itu, kamu sedang belajar sabar, konsisten, dan percaya. Hari ini berhentilah membandingkan kecepatanmu dengan orang lain. Mereka punya musimnya sendiri, dan kamu juga. Perjalanan ini milikmu. Bukan lomba, bukan adu siapa lebih cepat sukses, tapi tentang siapa yang berani tetap setia, meski hasil belum datang. Tanyakan ini pada dirimu. Apakah kamu mau berubah hanya jika hasilnya instan? Atau kamu benar-benar ingin bertumbuh, walau prosesnya lambat dan sepi? Kamu bukan orang gagal hanya karena butuh waktu lebih lama. Kamu sedang belajar membangun sesuatu yang tidak akan rapuh saat badai datang. Hari ini, jangan buru-buru sembuh. Jangan paksa semuanya terlihat sempurna. Tugasmu hanya satu, hadir penuh di hari ini. Melanjutkan langkah kecilmu, menjaga komitmenmu, dan percaya bahwa waktu akan membawa hasilnya kalau kamu tetap berjalan. Hari ke-6 ini mengajarkan kita bahwa nilai sejati dari perubahan bukan terletak pada kecepatan, tapi pada ketekunan untuk tidak menyerah. Dan kamu sedang menjadi pribadi yang seperti itu. Hari ini, kamu sampai di hari terakhir dari perjalanan 1 minggu ini. Dan sebelum kamu lanjut lebih jauh, tarik napas perlahan. Lihat ke belakang sebentar. Lihat langkah-langkah kecil yang sudah kamu ambil. Kesadaran yang mulai kamu bangun. Kejujuran yang mulai kamu munculkan pada dirimu sendiri. Minggu ini bukan soal menjadi orang lain. Bukan tentang menghapus masa lalu dan memulai dari nol. Bukan tentang mengganti identitasmu. Perjalanan ini adalah tentang kembali menjadi dirimu yang sebenarnya, versi dirimu, yang sempat terkubur oleh tekanan, ekspektasi, dan rasa takut. Hari ini kamu mungkin belum merasa berbeda, belum merasa baru. Tapi kamu harus tahu, perubahan itu tidak selalu datang dengan dentuman. Seringkali ia muncul dalam senyap, seperti fajar yang datang tanpa suara, namun perlahan mengusir gelap yang semalam terasa abadi. Stoikisme mengajarkan, bukan dunia yang perlu kamu ubah, tapi caramu memandang dunia, dan kamu sedang melakukannya. Kamu sedang mengubah cara pandangmu terhadap rasa takut, terhadap masa lalu, terhadap dirimu sendiri. Tapi ada satu hal penting yang perlu kamu terima hari ini. Kamu bisa menjadi pribadi yang baru, tanpa harus membenci versi dirimu yang lama. Diri lamamu bukan musuh. Dia adalah orang yang bertahan sejauh ini. Orang yang membuatmu bisa sampai ke titik ini. Dia memang penuh luka, penuh keputusan keliru, penuh rasa bersalah. Tapi tanpa dia, kamu tidak akan tahu betapa berharganya perubahan ini. Hari ini kamu bukan lagi orang yang sama. Tapi kamu juga bukan orang yang sepenuhnya berbeda. Kamu masih kamu. Tapi dengan kesadaran yang lebih dalam, ketegasan yang lebih kuat, dan arah yang lebih jelas. Diri yang baru bukan tentang punya hidup yang sempurna, tapi tentang memiliki kompas batin yang lebih stabil. Tentang tahu kapan harus berhenti, kapan harus jalan. Tentang tahu siapa kamu,
dan siapa yang tidak perlu kamu kejar lagi. Hari ini, jangan kejar kesempurnaan. Kejarlah keutuhan. Kamu tidak harus jadi versi ideal untuk layak dihargai. Kamu hanya perlu jujur dalam prosesmu, tulus dalam langkahmu, dan konsisten menjaga dirimu. Dan ingat ini, kamu tidak perlu jadi luar biasa dalam seminggu, tapi kamu bisa jadi sedikit lebih utuh, sedikit lebih sadar, dan sedikit lebih berani. Itu sudah cukup. Perjalanan ini masih panjang, tapi kamu sudah tahu arahnya. Dan kamu sudah membuktikan satu hal penting, bahwa kamu bisa berubah, pelan, tenang, dan tetap menjadi dirimu sendiri. Hari ke-7 ini bukan akhir, tapi titik tolak baru untuk kamu yang tidak ingin kembali ke versi lama, tapi juga tidak ingin memalsukan versi baru. Hari ini, cukup ucapkan pada diri sendiri, aku sudah sampai sejauh ini, aku bangga padamu. Dan besok, kamu lanjut lagi, dengan hati yang sama, judi dan komitmen yang lebih dalam, karena kamu layak untuk tumbuh dengan caramu sendiri. Perubahan itu tidak datang dalam 1 hari, bahkan dalam 7 hari pun. Bukan tentang menjadi pribadi yang selesai, tapi tentang menyadari bahwa kamu tidak harus tetap seperti ini, bahwa kamu punya kuasa untuk memilih, bahwa kamu berhak untuk hidup dengan lebih sadar, lebih jujur, dan lebih utuh. Dari hari pertama, kamu belajar untuk jujur bahwa kamu sedang tersesat. Kamu mulai kembali mengendalikan apa yang bisa kamu kontrol. Kamu memilih disiplin, bukan sekadar motivasi. Kamu berani memaafkan dirimu, belajar berkata tidak dengan tenang, dan menerima bahwa perubahan sejati tidak pernah instan. Lalu hari ini kamu merangkul versi baru dari dirimu, yang ternyata bukan orang lain, tapi kamu juga. Versi yang lebih siap, lebih dewasa, dan lebih sadar. Dan itu sudah cukup. Kamu tidak perlu menjadi sempurna. Kamu hanya perlu terus bertumbuh. Kamu hanya perlu hadir setiap hari dan memberi ruang bagi dirimu untuk belajar menjadi manusia yang lebih baik, tanpa kehilangan siapa kamu sebenarnya. Kalau kamu merasa isi perjalanan ini bermakna, dan kamu ingin terus menyelami hal-hal yang dalam tentang perubahan, ketenangan, dan kehidupan, channel Arah Baru akan selalu ada untuk menemanimu. Di sini kamu tidak akan dihakimi karena lambat. Kamu tidak akan dipaksa jadi orang lain. Kamu hanya akan diingatkan bahwa kamu bisa pelan-pelan berubah tanpa kehilangan arah. Silakan klik subscribe, aktifkan loncengnya. Dan jika menurutmu ada satu kalimat dari perjalanan 7 hari ini yang menyentuhmu, bagikan pada seseorang yang kamu sayangi. Karena mungkin dia juga sedang diam-diam ingin berubah. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Tetap tenang, tetap tumbuh, dan tetap jadi manusia seutuhnya. Ini adalah Arah Baru.